tentang sejarah Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450. Beliau anak dari Tumenggung Walatikta, cucu dari Sunan lupa. Ya seperti itulah, dia anak dari Tumenggung Walatikta. Beliau waktu masih kecil, dia termasuk anak yang sangat nakal, tergolong anak yang badung. Bukan anak pendiam ya, dia anak yang nakal, badung. Bahkan menurut konon ceritanya, saking nakalnya, akhirnya Sunan Kalijaga diusir dari orang tuanya. Oh ya, nama asli dari Sunan Kalijaga adalah Said. Said. Ya terakhirnya Said, pokoknya lupa depannya apa. Kenapa Sunan Kalijaga dijuluki Sunan Kalijaga? Konon ceritanya dia itu karena dia pertama kali dia menyebarkan agama Islam itu di desa Kalijaga, makanya dia disebut Sunan Kalijaga. Ada juga yang menyebutkan riwayat nama Sunan Kalijaga itu karena dia itu disuruh menjaga tongkat sama gurunya. Gurunya itu ingin mengetes kesetiaan dari Sunan Kalijaga. Dia menaruh tongkat di pinggir sungai, dan sungai itu kalau bahasa Jawanya itu kali ya. Bahasa Jawanya kali, kalau bahasa Indonesianya sungai. Dia disuruh menjaga tongkat itu, dan sampai gurunya kembali, dia masih tetap menungguin tongkat itu karena itu amanat dari gurunya. Maka disebut Sunan Kalijaga, penunggu sungai. Kali jaga, kali itu sungai, jaga itu yang menjaga, jadi Kalijaga. Nah, kembali lagi, riwayat dia semasa muda, dia diusir dari orang tuanya karena dia kenakalannya, terus diusir sampai akhirnya dia itu malah tambah nakal. Bahkan dia itu sering kali merampok itu saking nakalnya. Tapi ada juga yang menceritakan kalau penakalannya itu ada niat baiknya, karena dia itu merampok orang-orang kaya, dan hasil dari rampokannya itu dia dibagikan ke fakir miskin. Jadi kayak cerita Robin Hood gitu ya, dia mencuri, merampok orang-orang yang kaya, terus hasil rampokannya itu dibagi sama fakir miskin. Bahkan Sunan Kalijaga konon katanya pernah membunuh orang, saking nakalnya dan brutalnya Sunan Kalijaga ya. Entah itu membunuhnya ada unsur apa, nggak tahu. Pokoknya katanya dia pernah membunuh. Sampai akhirnya Sunan Kalijaga itu pernah merampok seorang sunan, namanya Sunan Bonang. Sampai akhirnya ketemu Sunan Bonang. Disinilah Sunan Kalijaga itu menjadi taubat gitu, karena ada pengaruh dari Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Kalijaga menjadi muridnya Sunan Bonang.
dia dididik di apa, dan akhirnya Sunan Kalijaga menjadi seorang yang Islami dan mau menyebarkan agama Islam. Dan Sunan Bonang itu punya ciri khas dalam penyebaran agama Islam itu dengan budaya, kesenian, pewayangan, lewat pewayangan. Dan Sunan Kalijaga pun mengikuti apa yang diajarkan oleh Sunan Bonang. Dia menyebarkan agama Islam dengan kesenian, yaitu pewayangan dan kesenian-kesenian lainnya. Bahkan pertama dia menyebarkan agama Islam itu dia di wilayah Cirebon, desa Kalijaga. Makanya dia itu disebut Sunan Kalijaga. Dalam penyebaran agama Islam itu dia menggunakan pewayangan, bahkan dia merubah tokoh atau menambahkan tokoh dalam pewayangan seperti tokoh Gareng, Petruk, dan ada empat tokoh yang dia tambahkan dalam pewayangan, yaitu Petruk, Gareng, apalagi tahu lupa, pokoknya itu. Dan akhirnya dia itu meninggal pada usia pada tahun 1513 di desa di Demak, desa tahu lupa lagi lah, pokoknya di Demak. Di Demak dia lahir tahun 1450, meninggal tahun 1513. Jadi usianya sekitar 100 lebihan. Dan tahun itu belum ada Belanda ya. Belanda itu masuk ke Indonesia tahun sekitar 1600-an. Dan Sunan Kalijaga meninggal tahun 1513. Jadi belum ada Belanda ya. Ya, cukup sekian itu cerita singkat tentang Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.